Oke, teman-teman, balik lagi sama gue Ceker Motovlog di segmen yang mungkin lebih jarang upload dibanding segmen lainnya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting eh, informasi yang gue sajikan itu semuanya terukur, teriset dengan baik. Kenapa? Karena ini memang membutuhkan pengukuran dan riset yang lumayan susah, teman-teman, untuk membuat konten ini. Karena seperti nama segmennya yaitu extra large, di mana udah pasti ekstra, udah pasti dibanding konten-konten di segmen lainnya. Dan juga udah pasti ini berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan eh, kondisi orang lain, kondisi orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan yang sama seperti gua, yaitu adalah obesitas. Nah, tapi gue harus tekenin berkali-kali di setiap video di segmen ini bahwa obesitas itu bukanlah merupakan hal yang bisa kita lumrahkan atau bahkan normalisasi. Jadi ingat ya teman-teman, walaupun gua ya sekarang ini obesitas, walaupun gua sekarang ini mungkin belum bisa yang namanya menampilkan atau memberikan teladan, memberikan contoh agar terlepas dari obesitas, tapi percayalah, gua pribadi sedang sangat berjuang, berusaha mati-matian untuk bisa lepas dari yang namanya obesitas, sehingga gua berharap hal yang sama untuk kalian semua juga, teman-teman ya, yang mungkin memiliki situasi dan kondisi yang sama seperti gue, yaitu adalah obesitas. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya, teman-teman. Nah, jadi di segmen extra large kali ini, gua ingin berbagi atau sharing tips bagaimana caranya kita yang bertubuh obesitas itu memilih sepeda motor, gitu ya. Jadi, seperti yang kita sama-sama tahu, orang obesitas itu paling kesulitan dalam membeli sepeda motor, terutama karena budgetnya minim, gitu ya. Kalau misalnya posisinya tuh budgetnya minim. Ya mau gimana gitu ya, kalau motor yang besar-besar otomatis harganya mengikuti juga gitu ya, kan besar juga jadinya harganya. Tapi sekarang silahkan simak video ini, semoga bisa membantu sedikit lah ya, karena gua bukan nggak berharap, tapi gua nggak muluk-muluk sih dari video ini. Gua ya kalau bisa bantu dikit meringankan beban kalian sih, gua udah seneng banget, alhamdulillah gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah lihat, yang paling penting ya, itu lihat dari bagian jok motornya gitu ya. Jok motornya itu adalah penentu apakah badan kita tertopang dengan sempurna atau tidak. Seperti yang kita sama-sama tahu, jika misalnya berbadan obesitas seperti saya ini gitu ya, itu pastinya banyak varian motor yang jok motornya tidak bisa menopang badan kita, teman-teman gitu ya. Kayak contohnya ya pasti Honda Beat, Mio, ya Yamaha Mio, terus habis itu motor-motor lainnya seperti Scoopy kayak gitu-gitu ya. Itu udah jelas tidak akan bisa menopang beban, atau bukan beban, ukuran badan kita gitu ya. Ukuran tuh dalam artian tuh size-nya, bener-bener size-nya teman-teman, kayak lingkarnya segala macam kayak gitu-gitu. Nah, terus yang kedua itu perhatikan dari cc mesin motor tersebut. Jangan sampai terlalu rendah gitu ya. Kalau buat gue pribadi, motor yang masih laju untuk gue pakai itu adalah segmen motor di atas 100 cc gitu ya. Itu masih bisa laju lah gitu. Cuman teman-teman, selain cc-nya sebenarnya gini loh. Masalahnya di Indonesia itu cc dengan kaki-kaki itu berbanding lurus gitu. Rata-rata ya, umumnya ya berbanding lurus, kecuali di beberapa pabrikan lain atau di beberapa pabrikan Jepang kayak Suzuki mungkin berbeda gitu. Tapi kalau misalnya motor yang umum seperti Honda, Yamaha tuh biasanya rata-rata berbanding lurus gitu ya. Kayak misalnya Honda Beat, gak mungkin dia menggunakan kaki-kaki seperti di Honda PCX, Honda ADV ya, nggak mungkin gitu. Kayak
Honda Beat dipakein SOA dari bawaannya, mungkin yang beli udah makin banyak lagi gitu kan. Ya, itu adalah gimmick yang tidak mungkin disematkan di Honda Beat. Ya mungkin aja, cuman mungkin diameter dan panjangnya itu akan berbeda dari shocknya, contohnya kayak begitu. Terus kayak mungkin kalau zaman sekarang tuh yang paling mungkin tuh adalah si diameter ban yang sudah di-adjust lagi gitu ya. Diameter ban motor kecil pun zaman sekarang itu sudah banyak yang dibesarkan gitu, dan itu suatu hal yang positif. Tetapi untuk kaki-kaki yang seperti shock gitu ya, arm gitu ya, swing arm, itu rata-rata masih mengikuti cc gitu. Nah, terus yang ketiga itu apalagi teman-teman, posisi riding gitu. Jangan sampai kalian itu posisi riding motornya itu sangat sempit gitu. Contoh, kalau gua bawa Honda Beat tuh bener-bener kayak gua ya beban maksimal di motor itu ya cuman gua pribadi gitu. Jadi kalau misalnya gua kayak apa bermanuver segala macam, filtering di jalan tuh bener-bener badan gua tuh jadi tameng gitu. Jadi itu berbahaya ya. Dan itu mempengaruhi posisi riding yang pastinya nggak enak gitu. Posisi ridingnya tuh pastinya maksa banget. Dan kalau misalnya gua taker ya, kayak gua jalan selama 1 jam aja, itu udah chaos sih. Kayak badan gue nggak tahu deh mau gimanain tuh ya kan. Jadi ya harus bener-bener dicermati gitu ya. Yang terakhir nih teman-teman, kalian juga harus memperhatikan bagasinya gitu. Kenapa perlu memperhatikan bagasinya? Karena bagasi yang luas ya, dan ingat loh, kalau kalian udah nonton ya video disc bike ya, di segmen disc bike semua videonya, itu kalian bisa nyimpulin bahwa bagasi luas pada motor itu tidak tergantung dengan cc, tidak berbanding lurus dengan cc. Motor Yamaha sekarang ini lagi gencar-gencarnya memberikan bagasi yang luas walaupun dengan cc yang kecil gitu ya. Tetapi bagasi ini penting gitu ya, karena bagasi ini kalau misalnya semakin luas memberikan kita kesempatan untuk menaruh barang-barang yang kita bisa taruh gitu. Contohnya tas, sling bag atau goodie bag, full size bag, itu sangat gua anjurkan untuk ditaruh di dalam bagasi. Selain takut kena hujan, yang alasan yang berkaitan dengan kita nih yang berbadan obesitas ini adalah kita itu lebih sering ya, atau lebih gampang merasa capek dibandingkan dengan orang yang berbadan fit, orang yang berbadan bagus gitu. Sehingga kinerja jantung dan lain-lain juga terpengaruh oleh itu. Nah, jadi kalian yang berbadan obesitas seperti gue, tolong biasakan jangan bawa barang-barang yang terlalu berat. Dan fun fact loh ya teman-teman ya, orang yang obesitas, terutama orang yang memiliki masalah jantung, dan rata-rata orang yang obesitas itu adalah dan rata-rata orang yang memiliki masalah jantung itu adalah orang obesitas, kalau gue nggak salah ya, ntar gue coba input datanya, itu sangat tidak dianjurkan untuk membawa barang yang berat dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Misalnya 1 jam, 2 jam lu bawa terus begitu, jangan. Itu sangat mengganggu kinerja jantung. Jadi untuk gym pun itu ada ritmenya, ada pace-nya, ada takarannya gitu, untuk kalian itu bisa melakukan angkat beban ya, weightlifting, dan nggak bisa maksimal orang-orang yang memiliki badan yang bagus gitu. Jadi itu memang nggak masalah teman-teman, nggak usah jadi pikiran, cuman ya kita harus bikin badan kita lebih fit lagi agar kita bisa bawa beban jauh lebih banyak lagi gitu ya. Dan tubuh kita jadi lebih sehat. Tetapi ketika kita masih obesitas itu sangat tidak dianjurkan gitu ya, terutama untuk kalian yang memiliki masalah jantung gitu. Jadi itu sangat bahaya teman-teman. Jadi pikirkan juga mengenai bagasi. Dan kalau lu bilang, nggak usah lah bagasi, nggak usah dipikirin banget, ntar tinggal beli box gitu ya. Sekarang kan zaman sekarang box itu banyak yang murah-murah ya teman-teman ya, ada yang 500 ribu, tinggal bikin si bracketnya. Tapi teman-teman harus diingat juga, penambahan box itu, terutama box-box yang murah, itu biasanya menambah beban yang cukup banyak gitu. Nah, kenapa? Karena ya biasanya bracketnya itu kan, yang murah-murah itu biasanya berat, bukan besi dengan kualitas bagus gitu kan. Jadi nambah bebannya tuh lumayan, ditambah harus bawa beban kita juga gitu ya. Kalau misalnya motornya ready sih nggak masalah. Ketika
lu begitu di motor yang kaki-kakinya nggak ready gitu ya, kaki-kakinya gampang ambruk, gampang pincang, maka ya sudah kelar gitu. Itu hanya dalam kurun waktu misalnya katakan 1 sampai 2 tahun, kaki-kaki motor lu tuh udah habis semuanya. Dan itu terjadi sama gua di motor Honda ADV, di mana pemakaian di tahun ketiga itu udah langsung ganti semua gitu. Jadi jangan heran, jangan bingung gitu ya. Itu salah satu sebabnya adalah penambahan box, top box ya di motor kalian, dan memang berat badan kalian sendiri gitu ya. Jadi itu aja teman-teman mungkin yang bisa gue share ke kalian. Next episode mungkin gue akan merekomendasikan motor apa aja yang cocok untuk kita para penderita obesitas ini gitu ya. Sekali lagi nggak bosan-bosannya gue untuk mengingatkan kepada kalian untuk tetap hidup sehat, terus berolahraga, jangan mager, jangan rebahan terus, agar kita badannya bisa kembali seperti sedia kala, kembali normal. Ingat, obesitas itu tidak normal dan harus dilawan. Oke, kita sama-sama berjuang dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.